Itu muka yang dilihat dari cahaya dari Adam sampai Ibrahim sampai Isa bin Maryam, kumpul semuanya ada di Nabi Muhammad. Yusuf ganteng, tapi kegantengannya berapa bagian yang ada Allah berikan kepada Yusuf, kumpul di Nabi Muhammad. Abu Lahab diimpikan oleh Abdullah bin Abbas, aku lihat Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan, dan dia sempat menghisap-hisap jempolnya. Aku tanya, apa yang kau isap ya Abu Lahab? Susu yang dingin dari jempolku ini. Hari lain aku disiksa, Senin aku diringankan. Aku sempat tanya kepada malaikat, kenapa? Kau pernah gembira kelahiran kau punya keponakan Muhammad. Kalau Abu Lahab girang dalam cerita itu diringankan, kita yang cinta sama Rasulullah, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, Allah akan jauhkan dari siksa kubur dengan modal kita gembiranya Rasulullah lahir. Jadi ini bayi ini spesial khusus, lahirnya udah disambut. Asrakal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wasururun qad tajaddad. Ini dunia pada girang, pada berbicara semua binatang-binatang. Wa nataqat bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bi bisahil alsunil arabiyah. Seluruh binatang bicara dengan bahasa Arabnya. Jadi itu kalau kita buat kesimpulan sedikit jamaah, sebelum ada maulid-maulid kegembiraan, udah ada maulid alam raya di lahirnya Rasulullah. Abu Lahab girang membebaskan Suwaibah, dia ikut terlibat dalam acara girangnya ini. Kayak kita umpamakan Abu Lahab panitianya. Coba kita lihat. Nanti Ustaz Madum yang lebih tahu, guru saya. Kalau saya cuma sekelumit aja, beliau nanti yang bahas. Alam raya berbicara. Kok kenapa itu patung-patung pada berjungkil balik semuanya? Menghormatin siapa itu? Kenapa itu api yang disembah ratusan tahun padam? Ada apa itu? Ada manusia yang baru lahir yang akan menyelamatkan dunia ini. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan dia datang akan membuahkan cahaya terang benderang. Siapa Tuhan? Saat itu manusia belum kenal Tuhan. Dia raka-raka, dia duga-duga Tuhan itu begini, mungkin dijelmakan berupa patung. Mungkin Tuhan begini kali, ditaruh di tiang salib, ditaruh Tuhan. Mungkin Tuhan begini kali nih, digambarkan matahari. Mungkin Tuhan begini kali, digambarkan pohon. Mungkin mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Mungkin matahari kali, mungkin ini kali, mungkin bintang ini. Lepas. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati dan seterusnya. Nah jamaah, itu Nabi Muhammad. Milik siapa Nabi Muhammad? Kita umat Islam. Salahkah kalau kita hari ini dan seterusnya merayakan hari Maulid? Begitu kejam enggak omongan dan ucapan mereka? Itu kesesatan yang sangat drastis banget. Siapa yang mengadakan yang tidak ada anjurannya, seperti memperingati hari lahirnya Muhammad, orang-orang neraka. Layak kan kira-kira jamaah? Orang kalau udah cinta, yang saya bilang tadi malam, orang kalau udah cinta, siapapun sampai bisa menghalangi orang cinta. Anaknya diadakan ulang tahun, habis 5 juta dikumpulkan teman-teman di McD. Kalau saya cinta sama anak saya mau apa? Kalau saya cinta kepada istri saya buat acara perkawinan emas. Ustaz Madum udah perkawinan emas berapa puluh juta dia ngeluarin waktu gedung mengadakan hari ulang tahun perkawinan. Kalau saya masih kawat. Perunggu. Apa dihitung mereka? Ngelahir itu memperingati, merayakan hari
perkawinan emas. Jangan bilang mubazir kamu, saya cinta sama istri saya. Jangan bilang mubazir sia-sia, saya cinta sama anak saya. Mau apa? Kamu nggak cinta udah itu mubazir. Saya cinta bukan sama anak. Yang terbatas kecintaan serta saya dikubur dia pulang. Saya cinta sama istri selama saya hidup. Nanti kalau saya udah meninggal dia tinggalkan. Ada yang saya cinta, dia sedang menunggu nanti di hari kiamat akan menolong saya. Anak berlari dari ayahnya, ayah berlari dari anak. Guru tidak kenal mana muridnya. Nabi Muhammad yang siap menolongnya. Apa nggak layak saya cinta sama dia? Ini jamaah keterlaluan kalau ya Allah. Ente jangan cuman bisa berenang di kolam, udah seakan-akan udah pandai berenang di lautan. Ente cuma di kolam lihainya. Ini ulama-ulama nggak sembarangan. Yang mereka itu bagikan lautan, dia tahu dalil-dalilnya. Lagi saat itu di zaman ratusan tahun yang lalu, murid-murid yang mengaji kepada ulama-ulama itu nggak rewel. Mana dalilnya? Enggak. Kerjakan. Banyak baik sangkanya kepada ulama. Bagikan kita berobat ke dokter, kita kan banyak baik sangka. Apa kita tanya sama dokter, dok, ini obat ini dalilnya apa dok? Kecil ini. Tapi ada yang gede dok, apa ini? Dalam satu ini ada yang merah, ini apa? Enggak, lu minum aja udah. Mau percaya enggak? Mau sehat? Dulu begitu. Si murid-murid kiai, si murid-murid ulama, si murid-murid habib, kerjakan dengan maulid. Adakanlah keberkahan rumah kamu dengan maulid. Keluarkan uang kamu dengan cinta Rasulullah. Bagikan dokter mengatakan minumlah. Ini yang separuh. 1 hari 1 ya. Ini obat tidur 1 hari. Yang gede banget 3 kali. Gede ke jempol. Apa kita sebagai pasien sampai saat ini nih? Kita sebagai pasien di hadapan dokter itu, apa kita tanya rewel? Dok, ini dalilnya apa dok? Alasannya apa dok? Oh ini gede banget 3 kali, pagi, siang, sama sore. Ini adalah kecil dok. Cuma mau tidur doang apa dok? Sempat kita rewel gitu. Kamu mau berobat, mau jadalah? Hah? Gak percaya sama aku? Mari obat. Cari dokter lain. Itu kalau dokter emosi. Rewel banget kamu ini. Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض صلى عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
dilanjutkan dengan kata sambutan mewakili keluarga besar dari Masjid Darussalam yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Darussalam, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Zainuddin. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi sebelum memasuki acara inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Muhaimin MPDI secara singkat dan langsung disambut dengan tausiah dan doa oleh guru kita tercinta Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Makhluk. Kepada Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Zainuddin dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya mewakili keluarga besar Masjid Babus Salam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini atas taufik hidayah, izin serta kesehatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di Masjid Babus Salam dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar nanti kita dapatkan syafa'atul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Zainuddin yang telah berkenan mewakili keseluruhan sambutan bersama keluarga besar Masjid Babus Salam. Selanjutnya sejenak marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Ustaz Haji Muhammad Muhaimin MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما
Ini kan sampailah kita semua pada acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, acara tausiah hasanah negara hikmah melalui mimbar sejarah dan uswah hasanah Rasulullah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita tercinta Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Mahdum HS, dan langsung ditutup dengan doa. Kepada beliau silakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha al-junub wa tasluhu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa tadilu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd. حضرات العلماء المحترمين والآباء الكرام والأمهات المحترمات, para kiai, para guru, para bini sepuh, segenap jamaah dan pengurus Babus Salam, hamba Allah, umat Rasulullah, umat pilihan, calon-calon penghuni surga. Saya dulu tahun 70-an, 72 sampai 76 sering ikut guru di Garut. Kalau maulid dulu, itu kalau lagi asrakal orang pada nangis loh. Oh, Nabi menghayati betul, karena memang tahu itu orang kampung. Kok nggak ada yang kagak nangis? Ibu pernah bu lagi maulid nangis? Pernah? Ibu pernah nggak lagi maulid nangis? Nggak pernah. Pernah ada sih ibu-ibu, sendalnya ketuker. Masyaallah muslimin rahim. Oleh karenanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita enggak cinta? Ad-dabbu wal ghazalah yashhadani alaika birrisalah. Kalau orang yang enggak percaya susah, tapi kan yang diceritakan memang itu mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi satu binatang yang namanya ad-dab. Ad-dab itu saudara-saudara, bahasa bakitanya binyawak. Binyawak bisa ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Binyawak. Gara-gara ada orang Yahudi pegang nangkap binyawak, langsung dilemparin tuh binyawak di depan Rasulullah. Ya Muhammad, dan u'mina laka qabla an yu'mina hadzal dab. Saya nggak bakal percaya sama engkau, hai Muhammad, sebelum dob ini percaya sama itu. Lah masa binyawak suruh percaya? Nabi Muhammad dengan mukjizatnya ngomong ad-dab, asyhadu an la ilaha illallah. Mukjizat. Apalagi mukjizatnya al-ghazalah, binatang menjangan, mengucapkan dua kalimat syahadat juga. Gara-gara Rasulullah lagi lewat, ada yang suara berteriak al-aman, al-aman gitu. Al-aman kalau bahasa Rawamangunnya help gitu. Help, bukan kelelep, help. Tolong gitu. Begitu lihatlah ada saudara-saudara. Kenapa? Nggak taunya ini adalah menjangan perempuan ditangkap sama orang Badui ini, diambil dibawa, dia ini masih netein. Dia pengen nggak apa-apa ditangkap, cuman dialognya secara batin dengan Rasulullah, nggak apa-apa saya ditangkap, tapi mau netein dulu apa anaknya. Habis ditetein balik. Begitu habis ditetein dilepas, saudara-saudara itu girang, akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu salah satu di antara. Waktu lagi kecil aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, mukjizatnya Rasul dari kecil aja udah.
Pertama adalah Halimatus Sa'diyah adalah yang mencengangkan adalah mohon maaf, air susunya tambah. Bukan cuman dia perempuan-perempuan di situ jadi kedaharian Rasulullah, terutama Halimatus Sa'diyah. Air susunya pada banyak. Kambing perahan juga air susunya nambah. Gara-gara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi, makanya ibu-ibu yang pengen air susunya nambah, maulid aja Bu, maulid Bu, insyaallah air susunya. Masa jangan nenek-nenek, gimana mau nambah nenek modal. Hadirin sekalian saya mati. Kenapa itu? Itu ada kaitan yang tadi saya bilang wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, itu kan diterangkan. Belum lagi secara fisik Rasulullah itu dalam Maulid Deba jelas betul itu. Syekh Abdul Rahman Ad-Debai menceritakan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Nabi Muhammad itu sempurna. Beda sama kita mah enggak ada fisik Rasulullah itu sempurna. Enggak ada celaknya. Kalau kita mana ada. Perempuan yang cakep juga sekarang, laki yang ganteng sekarang, emang mukanya ganteng tapi dengkul petot. Muka perempuan cakep, rambut ika, pinggang apa tuh? Enggak gini, agak ada yang bagus, ada semua pinggang cakep. Betis kan kalau kata orang Betawi yang bagus kan bunting padi. Gitu, enak lihat. Saya yang udah tua, kalau udah tua pada meringkel ijo-ijo di sini. Bunting padi cakep. Perempuan ini semua cakep. Betisnya bunting padi, enggak bunting kebo. Mohon maaf Pak, ini makanya kalau ada orang yang songong bilang Nabi Muhammad itu manusia biasa sama dengan kita, apanya yang sama? Ustaz Mahfud Abdul Ghani biar dia bisa baca kitab Fadhailul A'mal dia terangin, nggak berani dia ngomong Nabi Muhammad sama kita. Lah kalau Nabi Muhammad kayak begini ya apalagi kayak saya yang lebih tua. Masa Nabi Muhammad rambutnya putih bukan gitu ya. Nggak pantas walaupun kul innani ana basyarum mislukum, tapi kan ada yuhanya. Kalau saya baca dalam Maulid Deba, malu kita ngaku sama Nabi. Wa idza jalasa fi majlisin bagiyatibuhu fihi ayyamau wa in taghayyab. Rasulullah kalau duduk di suatu tempat wanginya ketinggalan berhari-hari, walaupun nabinya udah pergi kemana-mana, bekas duduknya wangi. Ntar coba bekas duduk kita cium dah. Lagi Ustaz yang baca Hadrah, coba cium bekas duduknya dah. Wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fi. Rasulullah kalau lewat di satu jalan, orang pada tahu Rasulullah tadi lewat di sini, walaupun Rasulullah udah nyampe ke Matraman. Lewatnya tadi di depan Babu Salam. Begitu Rasulullah lewat nih. Apa? Baunya persis sama ibu-ibu Babu Salam juga. Asal dia masuk orang pada dia pasti datang nih, dia pasti datang. Gitu. Ngapa? Keteknya bau. Hubbiba ilayya dunya bitalas. Aku senang betah tinggal di dunia gara-gara 3. Hadis ini menjadi bumerang akhirnya di otak-atik orang-orang orientalis. Hubbiba ilai dunya bitalas, aku betah tinggal di dunia gara-gara ada 3.
Yang pertama disebut adalah An-Nisa. Ini gara-gara ngangkat derajat kaum wanita, bukan gara-gara Nabi Muhammad demen perempuan. Nabi Muhammad istrinya kan banyak. Tapi kan tua-tua, ada yang hitam. Kalau Nabi Muhammad ganteng. Masa milih yang tua-tua hitam? Tapi enggak. Makanya waktu kajian salah seorang profesor di salah satu TV, ternyata kalau kita kaji sejarah Nabi Muhammad kaya. Dari mana tahunya? Lah kalau istrinya 9, misalnya taruh dah, ada yang 9, taruh dah lebih dari 2, lebih dari 4. Itu kan setiap hari mesti dikasih nafkah. Kita tarik dah kemari dah ke Rawamangun, ke Cipinang. Kalau bini 9 sehari berapa duit ya? Orang sini berapa duit sebenarnya? Ya contohnya yang paling kecil Ustaz Mahfud, sehari 600.000. Cukup nggak sehari 600.000 ya? Enggak. 600.000 sehari. Tapi seminggu agak dibagi-bagi lagi. Berarti kaya. Saya mengatakan, iya bener juga. Nabi Muhammad pakai senang. Yang kedua, tib itu parfum. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad pakai parfum yang murah. Onyong-onyong apa namanya? Kan di mesin sekarang suka pada ditara tuh. Di sini ada nggak di sini ya? Itu kan yang 10.007. Tuh, Nabi Muhammad SAW ini akibat maulid jadi serak, Pak. Makanya sih betul, Pak. Saya kalau boleh sumpah nggak nyesal saya jadi kiai. Nah, mungkin laku ya, mungkin laku sudah sampai serak. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya hormati. Yang pertama yang kata Rasulullah, gara-gara ada wanita diangkat derajat wanita. Tahu dah sejarahnya. Yang kedua, parfum. Makanya disunatkan. Yang ketiga adalah waju'alat qurratu aini fi shalah. Tapi yang paling menyenangkan aku, kata Nabi, cuma waktu sholat aja. Makanya indikasi dan ukuran kita itu, kalau lagi sholat enjoy, happy, senang, itu tandanya orang beriman. Tapi kalau sholat, apalagi imam lama, ya lama amat itu. Udah tanda-tanda itu. Tapi kalau kita sholat enjoy, senang, kenapa itu kita sholat enjoy, senang? As-salatu silatun bainal abdi wa rabb. Sholat itu komunikasi antara hamba dengan Allah Tuhannya. Kita kalau lagi online sama orang yang kita demen, yang kita seneng, ibu-ibu lagi masak, ada yang telepon, seneng ditelepon. Coba nih, ibu RT ditelepon sama ibu wali, anak-anak remaja ditelepon sama doi. Gimana tadi gitu? Sampai nongkrong, sampai mojok. Tuh. Jadi ini indikasi kita kalau sholat nggak seneng, itu tanda-tanda itu imannya kudu diraubah, itu diperbaiki. Baca An-Nisa ayat 142. Ternyata An-Nisa ayat 142 juga munafik kadang-kadang sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan ternyata orang munafik juga kadang-kadang sholat. Tapi beda kalau orang yang beriman, sholatnya getat, gesit, cekatan, segera. Idza sami'tumul iqamah famshu ilaiha. Famshu. Kalau kamu mendengar qomat, buru-buru jalan. Alaikum bisakinah wal wagar. Hendaknya kamu itu jalannya tenang.
Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Beda kita waktu di mall, di masjid di Madinah Nabawi. Belakangan begitu imam udah baca Allah takbir, kita lari. Itu yang apa? Gimana mau khusyuk? Alhamdulillah. Alaikum bisakinah wal waqar. Enggak usah ngebut lari. Kalau memang pengen bareng sama imam, kalau memang bareng sama imam, datangnya dong, perhatiin. Kalau emang terlambat, saudara-saudara, ya tambahin ntar. Makanya harus ngaji fikih, bagaimana cara berjamaah. Orang yang suka ngurang-ngurangin pekerjaan, amal ibadah, ngurang-ngurangin. Tahun kemarin rajin ibadahnya, sekarang kurang, nggak ada alasan. Dulu baca Quran, sekarang enggak. Bukan karena sakit, bukan karena matanya udah kagak jelas, tapi emang males. Orang yang mengurangi amal ibadah kayak begitu, dulu ngaji setiap hari Sabtu subuh. Sekarang udah malam, gua ngaji kagak pinter-pinter. Berapa tahun gua ngikutin Ustaz Mahfud. Pengen tahu gua berhenti dulu, pinter kali gitu. Lah ngaji aja gua apalagi berhenti. Itu namanya gasal abdu itu. Siapa yang ngurang-ngurang amal dengan sengaja tanpa uzur, ibtalahu Allah taala bil hammi. Allah akan kasih ujian, ibtila, musibah dengan kegalauan, kebetean. Orang kalau bete itu udah berkah diambil bete. Pusing aja, pusing. Punya duit, pusing kagak punya duit. Wah, itu tanda-tanda. Bini ada di rumah pusing, kagak ada di rumah pusing juga. Laki ada di rumah pusing, laki kagak pulang-pulang pusing juga. Sampai ditegur sama anaknya, mama, kemarin bapak nggak pulang-pulang, mama pusing. Iya, kenapa? Mama jadi single fighter, sendirian ngapa-ngapain. Nah sekarang bapak ada di rumah pusing lagi. Pusing kalau bapak lo ada di rumah, mama keramas mulu. Ngapa keramas mulu? Karena lakinya lagi ngebenerin plafon. Jadi saban hari ngebul. Itu maksudnya Ustaz Mahfud. Dia mana? Kalau ngedengerin ceramah yang lempeng aja, artinya jangan ngeres ya Pak. Gitu. Mudah-mudahan hari ini Allah menurunkan berkat taufik hidayah buat kita semua, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah rame majelis taklimnya, tambah rame pengajiannya, dan ngajak supaya tambah rame. Sehat walafiat berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah bisirriha bikaramatiha. Bijahika ya Allah, bijahika Rasulullah, bijahi man unzilat alaihi Fatihah, bijahi Fatimah wa abiha wa ba'diha. بلغ مقاصدنا يا الله، بلغ مقاصدنا، اشفي جميع أسقامنا، بلغ الجماعة إلى بيت الله الحرام، بلغ الجماعة باب السلام إلى بيت الله الحرام وعمر بيت الله الحرام وزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن تفتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا وعنهم بحق القرآن بك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد، اللهم حببنا إلى حبيبك محمد، اللهم حببنا إلى حبيبك محمد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره وبركته، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tanda Maulidu Ahmad Tohal Hadi faidum min nurir rahman asnar rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Qur'an. Maulidu Ahmad Tohal Hadi faidum min nurir rahman أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن.
وصدقوا بهدي واستبقوا درب الأمان. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن.